Enggak lah, kan belum terbukti, kecuali kalau udah terbukti, lagi pula kan belum sidang juga, jadi jangan berasumsi dulu. Amar Zoni saat ini justru menghadapi permasalahan yang sangat pelik. Ya, pasca kembali diamankan untuk keempat kalinya, lebih parahnya lagi, Amar diduga terlibat peredaran narkotika dari rutan saat tengah menjalani hukuman. Saking serius kasusnya, ia bahkan disebut-sebut terancam hukuman mati. Lalu benarkah ia juga akan dipindahkan ke Nusa Kambangan? Dan kemarin, seolah terlihat panik, kekasih Amar yakni Dr. Camelia terlihat mendatangi lapas Cipinang bersama ibunya membawa sejumlah makanan. Raut wajah keduanya cukup tegang dan sempat berusaha menghindari awak media. Lantas benarkah kedatangan mereka karena ingin menjenguk Amar? Benarkah Camelia sangat khawatir atas kondisi sang kekasih dan mendengar kabar akan dipindahkan ke Nusa Kambangan? Dokter, mau apa dok? Ngobrol sedikit aja dok, tadi di dalam gimana dok? Di dalam gimana dok? Nggak ada, Kak. Aku gak anu Bang Amar. Cuma nganterin ibu doang, Kak. Tadi bawa apa aja dok? Enggak ada ketemu Bang Amar, enggak ketemu. Karena saya itu sakit, jadi saya nggak bisa bawa mobil sendiri, terus ini kan mau dilaksanakan lagi gitu, pas kebetulan saya itu minta tolong lah untuk bisa dianterin ke sini. Nggak ada ketemu. Ya ini bukan waktu kunjungan ya. Sebelum kejadian ini juga udah mulai intens kan jenguknya, yang tadinya sebulan sekali, seminggu sekali, sekarang tuh seminggu 2 kali nih sebenarnya. Enggak lah, kan belum terbukti, kecuali kalau udah terbukti, lagi pula kan belum sidang juga, jadi jangan berasumsi dulu gimana-gimananya. Nanti fakta persidangan yang bisa menentukan itu gitu, nanti lihat saksi-saksinya, lihat bukti-buktinya gitu kan. Di tengah dugaan kasus berat yang menimpa Amar Zoni, Dr. Camelia pun mencurahkan isi hatinya kepada tim Silet. Ia mengaku sempat syok saat mengetahui sang kekasih kembali terjerat kasus, padahal tengah menanti kebebasan. Selain membantah terlibat peredaran narkoba di dalam lapas, Camelia dan kuasa hukum akan mengajukan PK atau peninjauan kembali atas kasus Amar, sekaligus mematahkan seluruh pernyataan Chris Rian, sang manajer yang sempat ramai di media, mengaku keluarga kecewa dan tak peduli lagi. Udah nangis-nangisan kita berdua kemarin di kejaksaan, shock banget gitu gimana, tapi balik lagi ya Allah tuh menguji kita, pasti Allah tahu kalau kita mampu. No, itu kan baru berduga loh, jangan salah, pengedar, pengepul, pecandu itu beda ya kan. Kan ini Bang Amar diberitain itu pengepul sebenarnya, jaksa juga bilang kemarin saya dengarnya tuh pengepul ya kalau saya tidak salah, baru diduga pengepul gitu. Tapi kan belum terbukti itu benar atau enggaknya, makanya saya balik lagi, nanti kita tengok aja di fakta persidangannya. Buat Bang Amar tetap sabar, banyak doa, yang bisa ngerubahnya ini cuma Allah gitu kan. Diduga sebagai pengedar dan ini benar terjadi ya, saya juga sebagai sahabat hilang respect sih. Berarti dia adalah salah satu, walaupun sahabat saya adalah salah satu orang yang menghancurkan generasi muda bangsa, Jujur, saya kecewa sekali. Kemarin juga habis kontekan juga sama pihak keluarga ya, Adik Zoni, Panji, ya kami semua merasa kecewa. Sampai juga dengan ada statement dari kejaksaan bahwa sudah ada tersangkanya dan Amar diduga terlibat. Sehingga padahal sebentar lagi dia akan bebas gitu. Saya kayaknya juga nggak akan menjenguk, sudah cukup bantuan dari saya. Saya, ibu, dan adik-adiknya yang ngurus Chris Ryan tidak pernah muncul sama sekali dari bulan itu. Jadi ketika kejadian ini, ya dia nggak tahu apa-apa. Saya tidak tahu menahu soal abang saya seperti apa yang diberitakan, tapi saya yakin abang saya bukan orang seperti itu. Ya, bukan hanya sekedar doa, namun Camelia juga menunjukkan kesetiaan yang luar biasa terhadap Amar Zoni.
Ia bahkan mengaku akan tetap mendampingi sang kekasih hingga permasalahannya terselesaikan. Lantas benarkah ia termakan cinta buta? Lalu seperti apa pula awal mula perjalanan cinta Camelia dan Amar yang cukup membuat publik penasaran? Jadi sebenarnya tuh bukan awal kisah cinta segala macam ya. Awal itu justru aku bertemannya sama Adit, nggak kenal sama Bang Amar ya kan. Terus kemudian Adit ngajakin bisnis bareng. Nah dari situ aku dikenalin sama Bang Amar. Ya dari situ mulai deket intens. Nah makanya banyak orang juga kan yang bilang, kalau kenapa pas deket sama dokter kok masih nggak berubah gitu kan? Karena kan Agustus baru kenal, kira-kira Januari emang udah ada hubungan tapi nggak seintens sekarang gitu. Nah jadi kan masih terlalu deket kan dari Agustus, September, Oktober tuh berapa bulan gitu. Jadi salah banget gitu kalau Bang Amar tuh nggak berubah. Jadi abis kejadian Januari itu Bang Amar tuh banyak banget berubahnya. Mungkin sebagian kecewa, mungkin sebagian tidak tahu kan gitu. Mungkin sebagian melihat saya buta gitu kan. Banyak yang kecewa, banyak yang tidak tahu kejadiannya seperti apa. Tapi saya tekankan di sini, saya akan tetap stay dengan Bang Amar sampai masalahnya ini selesai. Kita doakan semoga cepat keluar dari musibahnya, cepat baik lagi, cepat balik lagi di jalan yang benar, dan kita semua jangan juga merasa paling benar. Mudah-mudahan kita bisa selalu dilindungi sama Allah. Kita semua manusia, jangan sampai hilang rasa. Pasca batal rujuk dengan sang istri, eksklusif, Eza Gionino tetap totalitas saat syuting, namun sampai alami luka di tangan. Benarkah karena masih kepikiran soal rumah tangganya? Hingga tunjukkan bisnis barunya demi sang buah hati. Hidup harus tetap berlanjut. Ya, alih-alih meratapi kegagalannya, rujuk dengan sang istri, Meza Aulia yang kekeh untuk bercerai, Eza Gionino justru lebih memilih mengalihkan kekecewanya itu dengan fokus menjalani syuting sinetron Dusta di Balik Cinta yang sudah memasuki episode ke-43. Sayangnya insiden sempat mewarnai aksi Eza saat melakoni adegan yang agak berbahaya. Akibatnya, tangan aktor berusia 35 tahun itu sempat mengalami luka dan harus mendapatkan beberapa jahitan. Lalu benarkah insiden terjadi lantaran Eza sedikit tidak fokus saat syuting karena masih tetap memikirkan persoalan rumah tangganya? Jujur sampai saat ini belum ada komunikasi sama sekali. Dari pihak istri pun juga dia menutup komunikasi ya gitu. Dan sekali lagi saya menghargai keputusan dia. Mau bagaimanapun dia ibu dari anak-anak saya gitu loh. Jadi saya sangat menghargai itu semua. Bismillah ya Allah, semoga ini benar-benar tulus dari hati kamu ya Mam ya gitu loh. Ayo kita sama-sama kita perbaiki semuanya. Oke, gini, saya tipikal yang ya mungkin bisa dibilang totalitas gitu ya dalam melakukan sebuah pekerjaan. Saya pengen ada sesuatu gebrakan untuk judul ini karena jujur di judul ini itu ada sekitar 150 orang kru yang dimana mereka semua punya keluarga masing-masing lepas dari saya, dan puluhan pemain juga yang punya keluarga. Jadi saya ngerasa saya punya beban moral ya, lebih tepatnya beban moral di mana saya harus bermain dengan bagus, dengan baik supaya judul ini bisa bagus diterima penonton. Apa yang saya lakukan kemarin mungkin ya saya nonjok kaca gitu. Ini sih ditutup ya gitu, karena kalau nggak pasti kalian blur. Sobek ya, harus jahit 3 jahitan, cuman saya minta nggak usah lah, udah nggak apa-apa. Saya main pakai rasa gitu, jadi bukan hanya sekedar dialog saja, tapi bener pakai hati ya gitu bermainnya gitu. Selain syuting, Eza juga tengah disibukkan dengan bisnis barunya. Eza baru saja membuka toko HP di salah satu mall di Jakarta.
Ini adalah toko kedua yang dimiliki Eza dan rekan bisnisnya, yang rencananya juga akan membuka toko ketiga di Bali, serta toko-toko berikutnya di kota-kota besar lainnya di tanah air. Lantas apa alasan dibalik keputusan Eza terjun ke bisnis gadget? Benarkah ini bagian dari investasi Eza buat anak-anaknya kelak? Langsung aja ke sini. Oke, nah di sini ada show, saya bisa showing banyak buat barang-barangnya di sini semuanya. Oke, pemirsa Selat. Nah, tadi yang seperti saya bilang di lantai 1 itu store-nya. Oke, nah sekarang di lantai 3 itu untuk repair-nya. Oh, yang baterai tadi ya? Iya, kita lagi ada customer tadi. Kayak customer-nya wartawan. Oke, ganti baterai, oke. Sebenarnya sih kita udah preparation-nya udah hampir setahun ya. Preparation udah hampir setahun. Untuk saat ini kita udah ada 2. Insya Allah bismillah. Bali berapa bro? Nanti ada yang ketiga. Bisnis yang sangat bagus pertama. 2, ini gadget, handphone itu kan ibaratnya udah menjadi kebutuhan primer ya gitu untuk setiap orang saat ini. Insya Allah ya nak, ini akan bertahan sampai kamu sekolah nanti, sampai kamu pintar. Dan kamu memahami ini semua bahwa Dedi lakukan ini demi kalian. Nicole kan Aksai ya gitu untuk kalian semua. Eksklusif. Syuting terakhir sinetron Mencintaimu Sekali Lagi, Haiko dan Jonas pamitan ke kru dan pemain lain. Jika Eza Gionino sampai luka di lokasi syuting, maka inilah kabar terkini dari sinetron Mencintaimu Sekali Lagi. Setelah tayang perdana pada 2 Desember 2024 dan menembus 290 episode, sinetron itu akhirnya berakhir dan memasuki syuting terakhirnya kemarin. Seluruh pemain termasuk 2 bintang utamanya, Haiko van der Vecken yang berperan sebagai Arini dan Jonas Divano sebagai Lingga langsung berpamitan kepada sutradara dan seluruh kru. Tidak lupa para pemain juga mengucapkan terima kasih kepada kru yang telah menjadi keluarga mereka di lokasi syuting nyaris setahun terakhir ini. Apalagi saat perpisahan di keluarga Mulyono atau ayah dari Lingga, semua menangis haru karena sudah seperti keluarga sendiri. Eksklusif. Inilah suasana haru yang mewarnai lokasi syuting sinetron Mencintaimu Sekali Lagi di syuting terakhirnya. Yuk langsung. Salam buat keluarga. Honor lanjut. Semuanya sih, cuma ya paling yang kalau aku pribadi, pokoknya kalau udah sama keluarga Mulyono, sin-sin sama mereka semua, aku pasti sangat berharga banget ya pokoknya ya. Lagi ya di next project ya. Yang terbaik pokoknya doa buat kami semuanya dan terima kasih sudah menonton Mencintaimu sekali lagi selama 1 tahun ini. Iya. Kita baru saja misalkan salah satu scene ending di cerita sinetron Mencintaimu Sekali Lagi. Kita mau mengabarkan dan memberitahukan terima kasih yang luar biasa tak terhingga untuk semua pecinta sinetron MSL atas dukungannya, supportnya, saran dan kritiknya. We love you all. Terima kasih banyak atas bimbingannya Pak. Masih banyak Pak. Maaf juga. Maaf sambil duduk sama Pak. Tidak apa-apa. Syutingnya seru, aku suka ini pemain-pemain di sini open semua, jadi enak diajak ngobrol juga, bisa ngobrol panjang dan aku di sini udah pernah syuting juga sama Kak Pano, jadi ya kalau kenal sih udah dari 7 tahun yang lalu. Dan kalau untuk chemistry-nya, chemistry sebenarnya hampir atau sebagian besar pemain di sini tuh aku pernah kerja bareng sama mereka. Pernah 1 judul dengan Haiko, pernah 3 judul berarti dengan ini.
pernah 3 judul, Miller juga pernah 2 atau 3 judul bareng sama Miller. Mereka ini orang-orang, maksudnya aktor-aktor yang profesional. Dari lokasi syuting berbeda, kali ini hadir Cut Syifa, pemeran Intan Priscilia alias Lala di sinetron Cinta Sepenuh Jiwa. Ya, nyaris setiap hari berada di lokasi syuting membuat Cut Syifa sangat memperhatikan barang bawaannya. Salah satu yang tak boleh terlewat adalah pouch kesayangannya. Karena di pouch inilah tersimpan peralatan make up, baik untuk kesehariannya maupun saat ia harus memainkan perannya sebagai Lala. Menariknya, selain peralatan make up, ada pula terselip buku-buku zikir, foto keluarga, parfum, serta gantungan karakter nylon yang kini tengah hits. Biasanya, aduh random banget lagi nih isinya kak. Maaf ya, ini tas touch up isinya ya make up aku tuh. Tapi make up kakak ada beda nggak dari Kak Syifa? Sama lagi, jadi memang nggak ada yang berbeda asli sama di sini. Paling aku tebel-tebelin dikit aja. Kalau iya betul, kalau asli paling lip gloss. Terus nih skenarionya Lala yang ya aku senangnya kecil supaya bisa masuk ke sini gitu. Ini juga sama, nih sama banyak banget, maaf. Ini suka dititip-titipin sama ponakan aku, masukin barang ya udah deh. Zikir pagi petang dibawain sama ini foto keluarga aku, tapi sebelum aku beli hijab tuh foto keluarga aku bawa. Ya ini obat yang wajib dibawa juga di lokasi syuting, inhaler karena aku ada asma. Parfum lokal guys, aku bangga banget ada parfum lokal yang wanginya enak. Yuk bisa yuk dibawain nih dari manajer aku, gemes banget liat terus. Aku bisa ngakak banget ngeliat ini, kayak kok lucu banget sih kamu. Selain pouch kesayangannya, barang-barang lainnya yang juga wajib dibawa oleh artis berusia 27 tahun yang belum punya pacar ini adalah tumbler pink favoritnya yang berkapasitas 2 liter. Cut Syifa memang membiasakan diri untuk selalu banyak minum air putih. Aku bawanya tuh botolnya tuh 2 liter. Sebenarnya aku punya 3 liter. Cuman aku kasihan sama yang bawain. Takut berat. Botol minum aku tuh 2 liter. Sebenarnya tuh sampai hilang tulisannya. Ini favoritnya aku. Jadi aku better aku ketinggalan HP daripada ini kayaknya kalau di lokasi syuting. Iya bisa 6 kali refill gitu. Iya minum aku banyak soalnya kak. Harusnya paling 3. Pengennya sih cuman sehari 6 liter gitu paling. Salah satu sleeping yang menurut aku Masya Allah banget. Aku bersyukur banget berada di keluarga ini. Terima kasih loh guys sudah melihat isi tas aku yang penting tidak penting tapi akan kubawa.